Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Claners Indonesia. Kita berjumpa lagi nih Claners ya. Kali ini bintang tamu saya nih nggak asing lagi, senior saya, ya kan. Nah dulu nih Claners, siapa sih nggak kenal umpan cinta? Iya. Ini jagonya umpan cinta nih sama apa namanya sembako ya kan. Nah beliau adalah Thomas Djorghi. Yeay. Wah, ada 3.700 penonton. Lebih. Oh, lebih. 4.000. Yang pakai tiket 4.000-an. Oke. Nah, yang lolos 40.000. Sudah undangan semua. Hah? Undangan semua. Oke. Mas Thomas, apa kabar? Kabarnya bagus banget, Vicky. Ya. Beliau ini selalu ceria orangnya, Claners. Ya. Dari dulu tuh kurang lebih sekitar tahun 2001 pernah wawancarai saya juga. Ya kan waktu itu acara apa ya? Acara TV di beneran saya sebagai hostnya di acara itu. Iya. Terus Vicky kan baru ngeluarin album, single waktu itu. Album. Ya. Tugasnya saya nih wawancarin Vicky waktu itu. Tahun 2001 bener ya? 2001-an lah kurang Wow. lebih. Dikala kita masih belia gitu kayaknya. Masih belum nakal deh. Nah sekarang Claners nih gantian nih. Nah. Saya mau bertanya-tanya nih sama beliau nih. Oh silakan. Ya. Tapi yang luar biasanya Claners, dari dulu sampai sekarang ini beliau nih wajahnya nggak berubah loh. Awet muda. Nanti kita tanya nih resepnya apa sih? Ya kan? Nah terus beliau ini sekarang lagi sibuk promo. Ya kan, lagi sibuk promo. Nanti kita tanya kesibukan promonya ini udah sampai di mana nih, Claners ya. Oke, yuk. Mas Silakan. Thomas. Yap. Ini saya mau bertanya nih. Dulu kan Mas Thomas yang saya tahu tuh pernah awal dengar tuh sebagai model ya. Ya. Nah, dari model terus lari ke penyanyi. Jadi model itu tahun 1985 sampai 2000-an masih aktif di model. Dari tahun berapa tadi? 1985. 1985. Terus berjalan waktu sampai umur 30-an masih aktif di model. Terus baru saya terjun ke film layar lebar. Oh, langsung layar lebar. Nah, film layar lebar, lanjut sinetron. Sinetron. Tapi dari awal model itu saya pengen jadi penyanyi sebenarnya. Tapi karena tawarannya model ya udah hajar model dulu gitu kan. Terus tawaran film, main film aja deh gitu. Tapi keinginan nyanyi itu masih kuat banget. Dan dari kecil sih mau suka nyanyi. Nah akhirnya saya gimana caranya pengen jadi penyanyi. Nah ini usahanya tuh luar biasa banget karena nggak gampang. Zaman dulu tuh jadi penyanyi tuh nggak gampang gitu loh. Nah saya akhirnya orang dari majalah Aneka waktu itu nawarin, Tom lo kan sering wawancara nih sama kita nih, sering ngobrol, lo mau jadi penyanyi kata gitu. Iya gimana caranya gue nyanyi gitu. Nah nanti malam nih ada acara nih award di Balai Sidang. Zaman dulu tuh Balai Sidang gitu kan. Kan gue tak ada undangan, tenang aja Tom, datang tanpa undangan. Caranya ya kita nunggu aja di parkiran. Nanti kalau tamu-tamu bubar tuh kita masuk. Seakan-akan kita nonton acara itu. Bajunya gimana? Ada wardrobe pakai wardrobe gitu kan. Tunggu di parkiran aja gitu ya. Terus tamu-tamu berbubar tuh. Oh iya, rapi-rapi dikit kan. Gabung tuh sama tamu-tamu yang bubar tuh. Seakan-akan emang nonton acara itu. Terus tujuannya untuk temu produser Mustika Studio Buacin waktu itu. Nah si wartawan ini samperin Buacin. Ada artis nih, model. Dia mau jadi penyanyi, siapa? Aku denger tuh dia ngomong kayak gitu, kan jaraknya deket kan. Thomas sini manggil. Ini Thomas Djorghi, dia model, majalah Aneka itu semua. Dia penyanyi. Oh ya, saya sering baca kok artikelnya dia mau jadi penyanyi ya. Iya. Ya udah ke Mustika aja, casting sana sering kok. Saya sering kok Buacin ke sana loh. Kok sering, tapi saya nggak pernah dengar suara kamu katanya gitu. Hasil tesnya di Mustika tuh dia nggak pernah denger gitu loh. Kayak stop sampai di castingnya aja, nggak sampai ke kantor yang Buacin. Sering kok sering, saya nggak pernah lihat, nggak pernah denger juga.
Iya Bacin, ya udah kalau gitu besok kamu datang ke kantor saya langsung ketemu saya. Ya udah gue besok semangat 45 dong datang ke kantor Musika. Terus akhirnya ditawarin pop. Hati nurani pengen kecil tuh maunya dangdut. Tapi ditawarin pop. Ya kita kan kalau awal-awal karir kan ngikut aja deh. Ya kan dia pernah jadi. Ya udah deh, oke, nggak apa-apa deh, Bacin pop aja udah langsung dibikinin lagu pop. Berjalan waktu kayaknya pop itu nggak begitu jalan gitu loh lagu saya itu. Bacin Thomas ini kok nggak begitu jalan lagu pop kamu ya gitu. Bacin boleh jujur nggak? Aku tuh sebenarnya dangdut banget. Suaranya tuh kalau nyanyi pop pasti cengkok-cengkok dangdutnya dapat ke sana gitunya. Iya sih, Bacin pernah denger juga dari teman-teman kamu kayak Didi DJ, kayak Krisdayanti tuh komentarnya pasti Thomas tuh jangan di pop Bacin, di dangdut. Karena karakter vokalnya dangdut banget gitu. Lagu apapun jadi dangdut dia. Coba deh nyanyi depan Bacin gitu kan. Nyanyi gue depan Bacin tuh. Waktu itu yang dinyanyiin lagu apa tuh sama depan Bacin tuh? Lagunya ini. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Stop. Iya, dangdut tuh kayaknya tuh ya. Iya lah, masa pop. Salah deh. Buatnya namanya salah menilai kamu gitu kan. Akhirnya bikin lagu Sembako Cinta. Oh, jadi Sembako Cinta itu memang album pertama dangdutnya ya. Sembako Cinta. Dangdutnya ada Sembako Cinta nih, sembako doang dulu sembako zaman Chris Moneter kan tuh 1998 itu kan. Iya. Oh, Chris Moneter, sembako, dulunya kan sembako kayak nggak menarik banget menurut aku. Ini kan kalau nanti Chris Moneter udah selesai, basi lagunya nih. Iya. Gue bilang gitu kan, Bacin, syairnya kok satu harus beli beras, dua minyak goreng gitu. Iya. Gimana sih kok kayak gini lagunya? Bagus Thomas. Bagus nih lagunya, coba nyanyi. Aku udah agak antara mau nerima tapi kok nggak nerima gitu kan. Akhirnya ngobrol sama nyokap di rumah nih, mah lagu aku kok kayak gini ya mah. Lihat kok beras, satu beras, dua minyak goreng, susu, bahan-bahan pokok, 9 bahan pokok gitu kan. Akhirnya kenapa nggak cinta Thomas? Kalau cinta itu abadi. Sampai kapanpun kamu bisa nyanyi lagu ini karena cinta. Tring gitu kan, langsung ke Bacin. Ini idenya nih dari nyokap gue. Kenapa nggak cinta, sembako cinta itu abadi sampai kapanpun bisa nyanyi lagu ini. Bener juga Thomas ya. Dipanggil lagi pencipta lagu ini, dibikinin sembako cinta. Terserah dia bikinnya seperti apa. Akhirnya nyanyi hubungannya sama cinta gitu. Akhirnya nyanyi sembako cinta. Tapi agak setengah hati. Maunya sih lagu kayak lebih baik pasrah atau nggak putus lagi cintaku. Kayak gitu-gitu. Kan maunya kayak gitu. Enggak. Kamu kayak gini aja sembako cinta. Percaya lagu ini akan membawa kamu ke belanjakan musik dangdut yang tambah hebat. Percaya mau Bacin, kuping Bacin nggak salah nih. Benar juga sih ya. Nah, karena aku boleh katakan jadi model sinetron tuh nyanyi dangdut itu pertama kali di Indonesia. Tidak ada. Seorang model, main sinetron, yang dangdut tuh nggak ada di Indonesia ini nggak ada. Iya. Zaman itu kayak bapaknya kamu tuh Haji Romi Rama, Mansur S, Menggi Z itu generasi itu, Handan RTT. Jadi yang muda tuh nggak ada gitu kan. Jadi aneh pasti nih gue muncul di dangdut tuh pasti aneh banget nih Thomas. Gimana ya strateginya, Bacin? Ini strategi baru menurut aku, tontonan yang baru, penampilan pop, model, main sinetron, nyanyi dangdut nggak ada Bacin. Jadi ini gebrakan pertama, pelopor anak muda supaya ikut nyanyi dangdut, suka sama dangdut gitu. Oke deh, boleh tuh Mas, akhirnya diambil itu, momen itu diambil. Jadi pada saat itu memang mau mengarah ke milenium tuh ya. Iya kan, dan dari tahun 1998 ke 2000 kan. Terus yang senior kayak Menggi Z kayak, terima kasih banyak, ada generasi berikutnya gitu. Kayak kalau nggak ada Thomas mungkin generasi dangdut mungkin habis di kita nih, gitu kan.
Jadi mereka dukung banget, bapak juga dukung banget. Thomas terima kasih udah mau terjun ke dangdut gitu kan. Anak muda sekarang gengsi, dulu tuh gengsi banget. Kayak aduh habis kampungan lah gitu, mata gila masa dangdut sih gitu kan, yang kayak gitu tuh. Tapi terjunnya aku ke dangdut, puji syukur banget. Setelah beberapa tahun aku di dangdut muncul tuh kayak ada teman-teman kita di belakang tuh. Ya kan, Seperti ada Benigno, Saiful Jamil, Saiful apa bla bla Jamil. bla. So ada ajang pemilihan, ada KDI, ada apalah namanya di televisi swasta kan. Jadi ya boleh katakan baru muncul dangdut dan diterima di masyarakat Indonesia gitu. Dan di generasi mudanya. Luar biasa Klaners ya. Seorang model, pemain sinetron, nyanyi dangdut. Memang pada saat itu sesuatu banget. Nggak ada. Sangat sesuatu banget, nggak ada memang. Nah, yang bikin saya penasaran nih Mas Thomas, yang bikin tertarik sama dangdut tuh apanya sih? Yang suka, awalnya saya suka dangdut itu karena mungkin keseringan di rumah sendiri ya. Ditemani oleh yang jaga rumah, ya kan, asisten rumah tangga saya, gitu kan. Mereka tuh di pos sapamnya tuh sel dangdut. Hari-hari gue jarang main ke rumah utama, mainnya di pos sapam gitu, dengerin dangdut. Lama-lama enak juga ya, gitu kan. Pulang ke rumah terus membantu itu di rumah tuh yang asisten rumah tangga tuh sembari beres-beres rumah setel dangdut gitu. Lama-lama merekat di dalam kotak gitu kayaknya. Teng 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 lucu ya gitu. Nah lagu-lagunya kan era itu tahun 70-an itu eranya kan kayak Arafik ya. Lirikan matamu menarik hati, jangan-jangan samakan ya gitu. Itu suka tuh gue. Akhirnya gue kelibatnya ke Arafik akhirnya. Karena yang gue denger waktu itu lagu-lagunya Arafik. Akhirnya jadilah aku nyanyi dangdut karena berkat mereka itu. Dia terima kasih banyak untuk asisten rumah tangga saya, sapam di rumah yang menciptakan saya sebagai penyanyi dangdut seperti sekarang ini. Gitu. Udah tahu kan, Klaners kan? Ayo. Jadi Mas Thomas, ini nama channelnya kan Vicky Roma Berkelana. Vicky Roma Berkelana. Jadi panggilannya Klaners. Klaners, hai Klaners, apa kabar? Klaners. Ini loh Thomas Georgie nih. Ya, makanya jangan suka malu-malu nyanyi lagu dangdut. Jangan dong. Beliau nih lihat nih, nggak udah ganteng, model pemain sinetron, nyanyi dangdut. Ya, mungkin saya kalau saya nyanyi lagu dangdut, membawakan lagu dangdut kalah sama beliau nih. Ngotok banget nih. Iya kan? Nah, Mas Thomas, intinya jangan gengsi-gengsi lah. Jangan gengsi-gengsi. Ya, karena ini kan musik Indonesia. Original ya. Original. Jadi jangan gengsi-gengsi. Nyanyi lagu dangdut banyak yang suka. Yakin 100% halal banyak yang suka. Banyak yang gengsi juga. Jadi, tapi kalau kita nyanyi dangdut mereka joget. Betul. Ya kan? Dimanapun acaranya loh. Dari yang bawah sampai bintang 5. Kalau ada dangdutannya nih pasti joget. Karena emang musik dangdut kan bisa bikin untuk orang joget gitu kan. Jadi tenang aja. Kalau suka ya suka aja, jangan lepas aja lepas. Bener. Iya kan? Nah, Mas Thomas, selain di entertain, Mas Thomas tuh ada bisnis, ada usaha lain lagi nggak? Ada. Dia selain di dunia hiburan, saya ada properti di Bali. Di Bali ya. Ada hotel di Bali, terus ada ya main properti sih sebenarnya saya. Tapi masih di propertinya di Bali aja tuh? Bali sama Jakarta. Oh, Bali sama Jakarta. Ya? Bali sama Jakarta. Jadi ya kesibukannya itu sih sejak pandemik kemarin gitu kan, itu kita waktunya tuh habis di rumah gitu kan. Nah udah sibuk aja di properti gitu. Karena kan ya walaupun properti di saat itu juga agak lesu, gimana caranya kita mungkin merenovasi atau apakah kesibukannya di situ aja. Karena kan dunia hiburan semuanya juga stop ya di saat itu. Dia ada kesibukan juga, entah itu kuliner kan, jualan kuliner juga, saya jualan pempek juga waktu itu gitu. Jadi rumah ke rumah itu laku juga sih. Gitu ya. Online juga berarti? Online. Terus juga ada saya punya brand baju namanya Prime by Thomas Georgie atau Prime Thomas Georgie. Dia ke t-shirt hari-hari ready to wear gitu yang bisa pakai, ada yang sweater, ada yang kaos. Itu juga jalan di jalan Pedemik gitu loh. Sekarang masih berjalan? Masih berjalan. Ya? Lagi merangkah ke jalan Tanah Panjang sekarang. Berarti bisa kamu pesen-pesen langsung? Oh ya, Prime Thomas Georgie. Oke.
Mas Thomas. Ini promosi jadi. Hah? Dia promosi gue sih. Apa? Jadi kalau misalnya mau ada pesen-pesen kemeja berarti ya? T-shirt gitu ya? Kaos ya? sama sweater. Kaos sama sweater ya. Langsung tuh ke Mas Thomas Georgie itu. Ya. Nah, Mas Thomas, kalau tadi kan saya begitu awal ketemu sama Mas Thomas kan kita kan baru ketemu lagi nih. Ya kan? Saya kaget. Nah, ini nggak berubah ya wajahnya ya. Ya kan? Ini pasti ada masalah kesehatan. Ini Enggak pasti sih. nggak mungkin nggak nih. Pasti dijaga banget. Boleh dong minta tips ini buat para climbers nih. sebenarnya pola hidup sehat nih nggak terlalu sehat-sehat amat hidupnya. Suka begadang juga saya orangnya kan. Mungkin karena semuanya itu membuat kita segar, membuat kita awet muda itu di pola pikir kita. Oke. Nah, pola pikir Jadi jangan kita. banyak stres lah ya, mungkin happy aja lah ya. Kalau stres apa masalah pasti ada. Pasti ada. Tapi jangan berlarut-larut di dalemin gitu masalah itu gitu loh. Itu bisa mencetak ke muka juga kan. Kita stres nggak jadilah kita tua gitu loh. Bikin happy aja, bikin nyaman aja hidupnya gitu loh. Sama juga selain pola pikir, minum air putih itu Wah. itu sih gila ya. Kalau minum air putih itu saya hobi banget. Kan kopi jangan dilihat kopinya, iseng-iseng aja gitu. Tapi kalau hari-hari itu air putih. Dari bangun tidur tuh nggak sih gelas yang jumbo itu, Iya. langsung habis tuh. langsung tuh strike. Jadi sebelum ngisi apa-apa tuh ya? Sebelum isi apa-apa, Langsung bangun air tidur putih. masih melek, dia air putih. Terus kesehariannya juga air putih. Ya, ada kopi-kopi tapi nggak sebanyak air putih. Itu membuat saya juga kayak lebih energi. Terus kayaknya ke kulit juga lebih nyaman gitu, nggak kering. Terus kita akan rasain kayak darah kita tuh ngalir gitu. Iya. Kita rasain itu darahnya ngalir kebuka itu kita ngerasain kalau kita sering minum air putih ya. Nah terus kalau untuk makanannya mas? Makanan gua nggak ada pantangan. Makan aja. Yang penting air putih ya. Cuman itu tadi nasinya tuh nggak ya seporsi yang pada umumnya. Ya seumumnya orang makan nasi aja gitu loh, sesendok nasi gitu. Bukan yang banyak gitu. Itu dibilangnya porsi artis kan mas. Karena aku bisa gampang gemuk orangnya. Oke, Karena keturunan bokap gede gitu Bokap kan. gede ya. Nah kalau aku nggak jaga itu bisa melar. Jadi gue agak kayak parno nggak penting gitu kayak kalau gue udah ada berat badan nih, next 2 kilo udah panik tuh. Langsung gue kejar sama lari treadmill. Lari gitu. Gue suka lari kan lari sore atau di treadmill tuh lari. Kan udah next 2 kilo udah panik gue gitu. Jadi itu mungkin yang maintain badannya nggak terlalu melar amat karena gue nimbang wah next 2 kilo gue olahraga, gue diet, gue nggak makan nasi gitu. Kayaknya salah sih ini ngomong masalah makanan. Makan boleh apa aja tapi ya kita tahu batas kita gitu. Kayaknya kalau misalkan udah naik berat badan 1 kilo 2 kilo aja udah panik gitu, kita langsung bakar dengan olahraga dan diet gitu. Jadi kalau olahraga hobinya treadmill ya? Treadmill. Berenang gitu? Berenang mau suka berenang, treadmill, tapi berenang sama treadmill lebih banyak treadmillnya dibanding berenangnya. Karena gue suka berenang, tapi kalau berenang tuh kaporit kan, Favorit ya? itu kayak rambut rontok, Iya, itu iya. kulit kering, gitu. Gue agak menghindari itu sih. Jadi lebih ke treadmill. Lebih ke treadmill aja, malah lari sore gitu. Nah inilah seorang Thomas Georgie dengan usia sekarang ya. Lihat aja tuh. Tanggung jawab sih, Luar biasa. tanggung jawab profesi ya. Iya. Karena yang kita jual selain suara kita, fisik kita juga kan. Orang kalau lihat, aduh kamera gue pecah nih kalau terlalu melar, kalau terlalu gimana tuh gue mempertahankan itu aja. Jadi benar-benar dijaga banget karena gue mendapatkan pekerjaan itu susah banget ya. Mendapatkan pekerjaan menjadi artis itu susah banget. Makanya gue memperjuangkan ini, gimana caranya orang pakai gue, ya terus meremajakan diri dan menjaga badan gue supaya nggak terlalu melar amat gitu. Ini yang dikatakan profesional. Artinya untuk mensyukuri, artinya kan gini. Seorang Thomas Georgie dia sudah sukses, ya. Sudah sukses Amin. di dunia model, sinetron, film, layar lebar gitu kan, bahkan penyanyi dangdut. Nah, cara mensyukurinya itu yaitu menjaga dan Betul. berlatih. Itu cara mensyukurinya. Betul. Karena jadi kadang kan kebanyakan begini Mas Thomas. Mentang-mentang gue udah di atas angin nih, ya enggak? Malah santai.
Pokoknya jangan pernah merasa cepat puas, apapun itu. Jadi kita harus berusaha lagi, bikin lagi, apalagi. Oh, gue ini kegemukan, olahraga, apalagi nih, oh vokal, oh belajar, apalagi nih, oh penampilan. Ini kita harus mikirin supaya kita dikemas, keren sampai kapanpun. Gitu kita harus bikin itu, terus karena kan profesi kita sebagai artis ya, jaga itunya penampilan dan semuanya paketnya itu dijaga gitu. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Salut saya. Artinya sangat profesional, sangat bersyukur seorang Thomas Dozier ini. Yang belakang nggak sih? Yang belakang mau nyawer tuh. Nah, Mas Thomas, saya belum lama ini saya melihat. Belum ya, Mas? Silakan Mas. Saya melihat Mas Thomas ini baru launching album ya. Artinya lagu Umpan Cinta. Umpan Cinta single ya. Umpan Cinta. Single Cinta ya? Versi baru. Di tahun 2003 kita pernah 2000 tahun 2000 itu pernah single juga album Umpan Cinta. Akhirnya awalnya pengen sembako tadinya. Kita mendaur ulang lagu sembako, tapi kayaknya sembako udah terlalu familiar banget ya di kuping masyarakat Indonesia ini. Thomas sembako cinta kemana-mana 9 bahan pokok gitu terus kan ganti sama Umpan Cinta. Akhirnya saya bikin versi barunya Umpan Cinta dengan musik yang beda dibandingin dulu. Bukan dulu nggak bagus, sekarang kita berusaha harus lebih bagus kan. Kalau kita merubah sesuatu itu harus lebih bagus. Terus aku tuh nggak memakai jasa-jasa dari genre aku dangdut supaya diterima di masyarakat selatan lah. Gitu. Anak muda selatan nih kan kita lempar dangdut pure, mereka saat ini masih anti. Suka tapi masih anti. Nah, supaya mereka suka akan dangdut dalam arti kata yang versi Thomas ini, kita pakai genre yang bukan dangdut. Musisi-musisinya bukan dangdut. Kayak Ayla Aji itu benar-benar pemain musik yang bukan nggak pernah dangdut, perkusi ya. Terus yang bikin musiknya juga nggak pernah bikin dangdut seumur hidup dia gitu loh. Jadi Ai juga nggak pernah bikin dangdut gitu loh. Terus rappernya juga nggak pernah nyanyi dangdut, jadi benar-benar baru buat merekanya. Nah, karena dia baru buat merekanya ini, jadi mereka berusaha semaksimal mungkin keren. Dan karena mereka tahu lagu Umpan Cinta pernah hits pada tahun 2000, beban buat mereka nih harus lebih keren lagi pada di tahun 2000 ini. Gimana caranya nih? Akhirnya terciptalah musik Umpan Cinta yang versi baru ini gitu. Tapi memang setelah saya mendengarkan itu memang keren, aransemennya keren. Iya, saya suka. Artinya untuk menjaring ke anak muda itu lebih dapat sih. Nah, ya itu kan? tujuan kita Sasarannya kan memang ke situ kan. Apalagi milenial nih sekarang. Ya kan? Jadi Klanners kalau mau nonton video klipnya tuh ada kemana tuh? Ketik aja Umpan Cinta ya, Thomas Djorghi, atau Thomas Djorghi aja udah kebuka. Kalau tulisan Djorghi karena susah salah ya, susah tuh antara Djorghi ya DJORGH itu suka salah. Yang gampang aja Umpan Cinta. Langsung keluar tuh dia pertama gitu, Umpan Cinta ya, yang versi baru, yang rambutnya diket. Ada yang baru, yang lama kan rambutnya masih biasa. Cari yang Umpan Cinta yang Thomas Djorghi udah seperti ini gitu. Yang sekarang ini yang terbaru udah ada kumisnya. Rambut dikuncir. Kalau yang dulu masih klimis. Masih unyu-unyu. Iya kan, masih unyu-unyu dulu. Iya kan, kalau sekarang nah udah lebih fresh lagi deh. Nonton ya. Keren deh. Asik. Pokoknya Umpan Cinta. Ketik ya. Umpan Cinta bener. Umpan Cinta. Jagonya yang Umpan Cinta nih. Mengumpankan orang. Nanti setelah ngobrol saya pengen ngomong empat mata nih, cara ngumpan cinta gimana tuh? Oh bisa. Siapin kailnya dulu. Kailnya ya? Nah, siapin kailnya, umpannya. Umpannya tentu yang bagus dong. Harus dong. Iya. Kalau suka sama orang harus memberikan yang terbaik kan. Kalau kita nggak memberikan terbaik, orang itu belum tentu suka. Kita kebaikan ke kita lah. Kalau kita memberikan yang terbaik ke orang itu, pasti orang itu suka kan. Gitu. Nah, itu Mas. Di single yang ini vokal berarti isi ulang apa pakai vokal? Enggak, semua baru. Semua baru. Karena vokal yang tahun 2000 itu kan kayaknya beda banget. Beda ya. Jadi kunci nada juga beda segala macam. Jadi
karakter vokal aku juga lebih terbentuk sekarang banding dulu. Dulu bukannya nggak bagus, cuman sekarang lebih apa ya, dapet lah di lagu ini gitu. Nah terus sekarang ini lagi sibuk kemana ya Mas untuk promo lagu? Promonya apapun bentuk promo kita lihat yang sesuai sama materi lagunya gitu kan. Ya TV pasti, radio pasti, terus ke daerah-daerah juga kita jalanin gitu. Terus apapun bentuknya yang kita bikin promo-promo, karena di lagu Umpan Cinta itu ada backing vokalnya, ada rappernya. Jadi kita melibatkan teman-teman artis untuk nyanyi di backing vokal tersebut, lip sync dan lip sync juga di rappernya supaya orang aware sama lagu itu gitu loh. Karena strategi aku kalau misalkan selamat ya Thomas Djorghi dengan single terbaru itu udah umum, udah biasa. Tapi kita bikin yang beda, orang akan lebih aware gitu loh. Kalau cuma ngomong selamat atas launching single baru itu udah dilakukan sama semua orang. Kita harus pikirin yang orang nggak kepikiran apa gitu. Itu tugasnya tim aku. Itu video klip bikinnya di mana Mas? Nah, video klipnya itu kan pindah-pindah, bukan pindah-pindah, pengennya tadi di Bandung gitu ya. Waduh nggak jadi. Pengennya di di kota, nggak bisa. Ada kendala-kendala nggak bisa. Akhirnya pemenangnya di Blok M. Oh, Blok M itu ya? Blok M itu ada bangunan yang nggak dipakai gitu ya, bangunan kosong. Yang dulu tuh ngetop banget itu bangunan, tapi sekarang udah benar-benar hancur. Tapi di kamera keren banget. Di kamera tuh kayaknya wow, matching nih sama lagu Umpan Cintanya dan konsep klipnya gitu. Tadi saya dapat bocoran juga tuh dari salah satu krunya Mas Thomas. Udah lantai 5 nggak ada liftnya lagi. Nggak ada, 6 lantai, 6 lantai nggak ada liftnya Clanders, coba. Jadi itu yang perlengkapan syutingnya, lighting, itu tripod lah macam itu apapun iya, makanya itu kan bukan alat-alat musik juga dibawa kan situ. Semua speaker semua perkusi kan bukan kayak kita podcast hanya buat kamera, ya kan benar kamera mati sebenarnya, lighting dan mati sebenarnya kan. Itu dari lantai 1 ke lantai 6 tuh naik tangga, perjuangannya sih luar biasa ya krunya waktu itu. Tapi keren sih hasilnya. Tapi hasilnya mantap, tetap. Makanya mesti nonton tuh. Oh, harus. Ketik Umpan Cinta. Iya. Gimana lagi? Di matamu mengandung umpan, di alismu mengandung umpan, di hidungmu mengandung umpan, di rambutmu mengandung umpan, di tubuhmu mengandung umpan. Waduh, penonton makin banyak nih, 40.000 nambah 40.000. Hei. Oh, nggak ada. Mas Thomas, masih inget gak sudah membintangi beberapa film gitu? Kalau film lebar apa ya? 1. Kalau sinetron nggak tahu. Sinetron banyak lah ya. Sinetron beberapa judul-judul ya tahun berapa ribu itu kan dia stripping dan mingguan. Sehari kita bisa syuting 2 judul. Dan kebenaran bersyukur banget dapat peran utama. Dia peran utama di sini dalam sehari itu bertahun-tahun. Jadi pindah syuting di sini berapa scene, pindah ke lokasi sana berapa scene, itu setiap hari. Belum lagi di sela-selanya main FTV. FTV yang kita lepas. Itu udah tenaga tuh benar-benar kuras banget ya. Karena kalau sinetron itu benar-benar kita tumpah di studio di lokasi itu nggak kemana-mana lagi, dari lokasi A ke lokasi B, lokasi A ke lokasi B itu tiap hari bertahun-tahun. Ya itu yang bisa dilakukan di saat itu ya. Silakan, plus rekaman, plus promo. Jadi mau syuting sinetron plus promo itu antara waktunya benar-benar habis sih. Saat itu karena waktu itu ngeluarin Sembako Cinta, ngeluarin Umpan Cinta yang versi tahun 2000 itu plus sinetron. Jadi capek sih waktu itu. Jangan banyak kegiatan yang harus ya promo lagu juga, sinetron juga gitu. Waktunya benar-benar ya udah padat banget ya. Punya pacar putus aja. Nggak ada waktu soalnya. Nggak ada waktu. Ya pacar putus ini kapan waktu buat gue gitu kan.
Nah Mas, itu kalau lagu Sembako Cinta sama Umpan Cinta itu satu album apa? Enggak, beda tahun. Beda tahun ya? Tahun Sembako Cinta itu tahun 1998, Umpan Cinta 2000. Umpan Cinta 2000. Tapi di era tahun 2 tahun itu kan memang sinetron. Oke. Yang boleh katakan disukai lah sama pemirsa, kayak Tersanjung, Dia Fortuna gitu. Jadi itu yang sinetron yang lagi disukai gitu. Jadi bener-bener syutingnya tuh stripping gitu, yang tiap hari gitu syutingnya. Sementara jadwal gue juga pas promo nih, gimana nih sinetron tapi pas promo juga, waduh kan tabrakan ya. Mereka yang di studio, yang mau promo nggak mau tahu jadwal gue yang di sinetron nggak mau tahu sama jadwal yang di situ. Akhirnya atur sendiri tuh sama manajer aku waktu itu, pusing kepala untuk ngatur jadwal antara promo sama syuting. Iya. Tapi ya begitulah. Ya. Pasti selama bernyanyi ada pengalaman yang lucu. Karena yang namanya seorang penyanyi, ya, yang namanya di atas pentas itu kan kita kan ya ngadepin orang banyak, gitu kan. Yeah. Dan juga kita atraktif, gitu kan. Ya, pernah nggak tuh ngalamin Kejadian banyak pasti ya. Berapa kali kita tampil di panggung besar, apapun bentuknya, mau di TV, mau di panggung off air, itu kan pasti ada kejadian aneh-aneh. Pernah kejadian mic-nya lepas nih, kan gue agak nyanyi, terus mic-nya tuh gue lempar ke kiri gitu. Oke. Biasanya sih aman loh. Itu udah lepas. Kayak gitu, nggak paham kan kalau kita nyanyi terus tek, ya itu biasanya aman, tentram, damai, nggak ada masalah. Tapi nggak tahu kenapa di saat itu mic-nya dilepas dari tangan gue yang kiri. Gue lempar dari kanan, gue lempar ke kiri. Jauh beda. Dan itu acara live di TV kan, itu panik banget sih. Waduh. Jadi benar-benar nyari tuh mic karena di panggung itu ada ini lagi smoke. Ada dry smoke kan, ada smoke, mic-nya ketutup. Jadi gue nggak bisa lihat tuh. Ya di mana yang mic itu berada gitu, yang kasih tau gue dancer. Jadi antara musik berjalan dan acara live nggak bisa di-cut. Ya gue nyari tuh yang namanya mic-nya sembari musik berjalan. Itu kan konyol ya. Konyol banget ini. Kalau tappingnya masih di-cut. Dan juga pernah kejadian itu, setelah itu kejadian ini gue meng-hire asisten baru. Zaman dulu kan CD ya. Manus One tuh berupa CD gitu kan. Nah, ini Banade baru belum hafal lagu pertama apa, lagu kedua apa, ketiga apa. Di sana tulisannya di CD itu ada misalkan lagu Milikku, Arafik tuh, Jatuh Bangun atau Kopi Dangdut, semuanya ada di situ. Karena dia baru dan panik. Dia di operator kan dia tuh. Nah, sebentar gue di panggung dong. Halo, selamat malam semuanya. Nah, setelah lagi mempromosikan lagu saya yang terbaru, judulnya Milikku. Saya harap semuanya hadir semua di sini senang banget ya sama lagu terbaru saya. Ini idola saya nih Arafik gitu kan. Judulnya Milikku. Dan teret jatuh bangun aku mengejar anjrit. Nyanyi Jatuh Bangun dong. Selesai. Udah, tadi itu Jatuh Bangun kan, bener. Sekarang dong, bener-bener nih lagu single saya yang terbaru, Milikku. Terenteng teng, terenteng teng, terenteng teng teng, teng teng. Kalau ku pandang kelip bintang nun jauh di sana. Itu kan, aduh gimana gitu. Kita di panggung dengan salah lagu kan, itu malu banget. Tapi ya itu pengalaman yang tidak bisa dilupakan dan jadi pelajaran buat kedepannya pasti. Ya pasti ada aja lah ya. Ya gitulah risiko pakai Manus One dan orang baru gitu kan. Jadi ya udahlah. Yang penting kita bisa mengcover itu di depan umum. Gimana caranya tuh? Tetap menunjukkan ketenangan. Nah itu jangan panik. Jangan kelihatan paniknya. Kalau panik ya kelihatan wah gitu pasti. Nah Mas, ini pertanyaan terakhir nih Mas. Oke. Selama berkarir 37 tahun kok Mas. Dari zaman model ya tahun 1985 itu kan. Kenapa 85 gue tahu? Karena di piala gue menang gitu. Ada tahunnya, ada bulannya, ada tanggalnya. 18 Mei 1985 sebagai juara cowok sampul majalah Gadis gitu kan. Nah, itulah setiap tanggal itu dan per tahunnya itu gue mensyukuri karena gue mendapatkan itu gue bilang tadi berat banget, jadi gue mensyukuri tiap tahunnya. Gue hafal tuh setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai tahun 2022 ini udah 37 tahun berkarya di dunia hiburan.
Tepuk tangan dulu dong. Nambah lo. Baru naik truk. Mereka naik truk sini ya. Halo. Selamat datang. Ada beberapa bis tuh baru jangan sampai. Oh, bis bukan truk ya. Nah, selama 37 tahun Mas Thomas, ada nggak mungkin cita-cita yang belum tercapai? Yang belum target lah gitu. Ada nggak? Sebenarnya untuk di dunia hiburan itu semua udah dijalankan ya, entah itu model, film, sinetron, nge-host, nyanyi, pop, nyanyi, dangdut, semua udah dijalankan. Tugasnya nggak nambah tapi mempertahankan yang selama ini aku dapatkan. Karena untuk mendapatkan mungkin ya yang baru-baru yang sekarang ini bilang, ini buat tips buat mereka yang terjun ke dunia hiburan. Untuk mendapatkan mungkin gampang ya, tapi yang sulit adalah mempertahankan keeksisan kita gitu. Mempertahankannya itu sulit. Kita mendapatkan oh ya jalanin silakan, tapi sampai berpuluh-puluh tahun itu kita yang harus bertanggung jawab gitu ya. Ya itulah mempertahankan aja yang kita sedang lakukan gitu. Wow. Ya itu sulit mempertahankan, itu gimana caranya supaya eksis terus, supaya bertahan terus, tidak dilupakan orang. Nah itu, karena gimana pun juga kalau artis yang udah berjalan bertahun-tahun itu ada trauma-trauma kecil yang boleh katakan takut dilupakan orang. Ya kan, karena dia bertahun-tahun orang tahu dia, tapi setelah itu orang nggak tahu. Nah itu ada di pikirannya tuh selalu ada yang gue tuh takut loh dilupakan orang gitu. Nah itu gimana caranya supaya nggak dilupakan orang, kita harus mempertahankan apa yang kita dapatkan. Jadi kembali lagi sangat profesional. Terima kasih. Nah ini sebelum ditutup, tambah lagi. Sebelum kita tutup nih ya, mau bertanya nggak nih? Oh ini live ya? Oh yang nonton nggak bisa bertanya. Oh bisa di komen. Di komen. Ya komen nanti Vicky telepon Thomas. Sama ada yang nanya nih. Gue jawab tuh. Ya kan di komen bisa dong. Yang di studio. Ada yang mau bertanya silakan. Udah ya, oke nggak ada ya. Kita tutup nih ya. Kok nggak bertanya Pak Kumang? Mereka mendengarkan saja. Oke, Kelaners, Mas Thomas, ini saya berserta tim. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Dan selalu sukses dan single terbarunya sukses. Amin. Ya. Amin. Sekali lagi Kelaners, ketik Umpan Cinta. Iya, Umpan Cinta. Thomas Georgie. Nah, Georgie sebenarnya itu. Georgie. Iya. Orang banyak yang Georgie. Cie, bule banget kayaknya. Sebenarnya Thomas Georgie. Gi, belakangnya G-H-I. D-J-O-R-G-H-I. Georgie. Nah, bukan Georgie. Thomas Georgie. Nah, itu benar. Ya, yang salah ketik nggak nyampe. Kemana nih? Kok D? Nggak ngomong ya? Nggak pakai D. Jadi Thomas J-O-R-G-I gitu. Kebanyakan gitu Georgie. Ya, nggak D-J-O-R-G-H-I. Nah, Georgie. Nah, itu dia nama saya. Mungkin Mas Thomas ada pesan-pesan buat para Kelaners nih, khususnya buat milenial nih. Panjang loh saya pesannya. Nggak apa-apa. Durasi nih. Oke, pesan-pesan saya untuk yang nonton acaranya Vicky berkelana ya. Roma berkelana ini apapun yang kalian lakukan, jangan terfikir atau mengucap kecil-kecilan. Coba-coba, iseng-iseng, ya. Nggak usah merendah banget lah jadi orang gitu ya. Harus tough, harus niat, harus mau. Kayak contohnya, gimana usahanya? Ya kecil-kecilan. Mulut kita itu doa kita, ya kan? Apa yang kita ucap itu doa ya. Menurut saya loh. Jadi kalau kita ngomong ya kecil-kecilan lah, bikin usaha seperti ini, kecil-kecil terus nanti seumur hidup. Jadi jangan merasa terlalu kecil-kecilan. Enggak, gue mau bikin usaha nih Tom, misalkan mau bikin usaha, ya kita doakan supaya usahanya akan semakin besar gitu misalkan. Itu lebih baik dibanding kecil-kecilan gitu. Jangan stuck di situ aja. Karena apa yang kita ucapkan akan jadi doa. Apa coba-coba. Ya coba-cobalah, siapa tahu berhasil. Enggak, lo jalanin aja hidup ini gitu loh, dengan berjuang, dengan usaha gitu loh. Jangan coba-cobalah, siapa tahu jadi bantu loncatan. Ya kagak begitu.
Kalau mau jadi penyanyi, mau jadi apapun bentuknya, jalanin. Jangannya siapa tahu nanti menjadi batu loncatan. Enggak. Itu gue nggak setuju seperti itu. Lo jalanin aja dulu apapun yang di depan mata dengan niat. Terus iseng-iseng ikut ini, iseng-iseng ikut itu. Hasilnya pun akan iseng-iseng. Jadi apapun yang dikerjakan, niat dan berusaha dengan lebih baik lagi. Gitu aja. Wah, luar biasa. Itu pesan-pesan dari seorang Thomas Djorghi. Nah, iya, itu ngomongnya udah bener nih. Thomas Djorghi. Iya gitu. Oke, Claners, terima kasih banyak selalu menyaksikan konten-konten dari Vicky Roma Perkelana. Siap. Ya, kita doakan semua semoga Mas Thomas Djorghi singlenya sukses dan berjalan lancar. Amin, min. Terima kasih banyak ya semuanya ya. Oke, thank you, sukses juga buat Vicky. Sama-sama. Yang penting sehat terus ya, Amin, sukses terus dan diberikan kesehatan dan kenyamanan dalam hidup. Amin. Oke, Claners, sampai di sini perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.